Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Anna di sini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, hari ini anak-anak Ibu bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi anak-anak Ibu kelas 11, mohon segera diisi absennya. Oke, kita lanjut ke materi bahasan kita hari ini. Udah pada tahu belum sih apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Iya, kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait. Tentang apa, Bu? Tentang toleransi dan menghindari diri dari tindak perilaku kekerasan. Sebelum kita mulai pelajarannya, sama-sama yuk kita baca surat Al-Fatihah agar kita mudah dalam menerima apa-apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa, mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk langsung aja kita pelajari materinya. Baik, adapun peta konsep dari bab 4.2, kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 32 mengenai toleransi dan menghindarkan diri dari tindak perilaku kekerasan. Yang pertama adalah membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yang kedua mengartikannya, yang ketiga mengidentifikasi hukum tajwid, yang keempat mengidentifikasi arti kata dari Quran Surah Al-Maidah ayat 32, yang kelima tafsir dari Quran Surah Al-Maidah ayat 32 agar kita lebih memahami apa sih tujuannya, apa asbabun nuzulnya, dan yang keenam yaitu materi menghindari diri dari tindak perilaku kekerasan. Nah, pada saat ini Ibu sudah menyediakan tulisan dari ayat 32 Quran Surat Al-Maidah. Sama-sama yuk kita baca. Sebelumnya Ibu dulu yang baca, baru kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalik كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sadaqallahul azim. Silahkan anak-anak Ibu membaca dengan tajwid yang benar ya. Nah, sama-sama yuk kita baca artinya dari ayat yang tadi kita baca. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ini perilakunya siapa? Ya, kaum Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, untuk lebih memahami lagi, sama-sama kita identifikasi hukum tajwid yang ada di surat yang tadi kita baca. Atau Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ada apa aja sih hukum tajwidnya? Di sini kita lihat sedikit. Ada kata pertama yaitu min ajli. Nah, hukum bacanya adalah qalqalah sugro. Alasannya kenapa? Yaitu huruf jim bertanda baca sukun ada di tengah kata. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa huruf ja itu adalah salah satu huruf qalqalah yang 5, yaitu ba, ja, dal, po, dan po gitu. Ketika ada salah satu huruf yang 5 itu sukun dan ada di tengah kalimat, maka hukum bacanya adalah qalqalah sugro. Ketika ada di akhir hukum ketika ada di akhir huruf-huruf itu, maka dia dijatuhi qalqalah kubro. Kita lihat di sini min ajli. Nah, huruf ja-nya itu sukun. Berarti ini qalqalah sugro dan pantulannya ke kecil. Iya, arti dari sugro adalah kecil. Jadi ada pantulannya tapi kecil gitu ya, tidak terlalu jelas. Min ajli gitu. Min ajli. Oke, lanjut ke kata yang kedua. Bani Israil. Di sini hukum bacanya adalah mad wajib muttasil. Alasannya, mad asli bertemu hamzah pada satu kata. Mana sih? Ini, yang di garis merah ya. Ro itu kan ada harokat fathah di sini. Kemudian ada alif mati di depannya. Dia berarti hukumnya mad asli. Ketika mad asli di depannya ada huruf hamzah dan masih di satu kata nih ya, maka dia hukum bacanya adalah mad wajib mutasil yang wajib dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Israil seperti itu. Lanjut ke kata yang ketiga. Nafsan bighair. Hukum bacanya adalah iqlab. Kenapa iqlab? Karena fathah tain bertemu huruf ba. Kita lihat di sini ya, pada huruf ba berharokat fathah tain atau fathah tanwin. Nah, di depannya ada huruf ba. Ketika tanwin atau nun mati di depannya ada huruf ba, maka hukum bacanya adalah iqlab, yaitu melebur suara n-nya nih dari nafsan melebur ke huruf ba, tapi didahului dengan suara mim. Nafsan bighair, seperti itu. Kita lihat lagi kata yang keempat, fil ardi. Hukum bacanya adalah alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena huruf alif lam berhadapan huruf qamariyah di depannya. Kita lihat di sini huruf qamariyahnya itu adalah alif. Ya, alif lam qamariyah adalah ketika ada alif lam itu suara l-nya jelas. Fil ardi gitu. Huruf l-nya dibaca kedengeran gitu. L-nya fil ardi. Oke. Nah, lanjut kita ke kata yang terakhir. Ja'athum rusuluna. Hukum bacanya adalah izhar syafawi. Alasannya mim sukun bertemu huruf ro. Nah, kita perlihatkan di sini ya. Ketika mim mati bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukum bacanya adalah izhar syafawi atau harus dibaca jelas. Dari mim ke ro itu langsung gitu. Ja'athum rusuluna. Jangan ditahan-tahan mimnya. Ja'athum rusuluna. Nah, itu belum tepat. Tapi harus langsung pindah suara mimnya ke ro. Ja'athum rusuluna. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tajwidnya. Jika ada yang kurang jelas atau anak-anak ibu ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, pada saat ini mari kita mengidentifikasi arti per kata dari Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Tujuannya apa sih dari mengidentifikasi arti per kata ini menurut kalian? Iya, untuk menambah kosakata bahasa Arab kita gitu. Jadi ketika kita ingin menghafal Al-Quran, kita sudah mengetahui artinya, sehingga akan semakin mudah untuk kita mengingat kata per kata di setiap ayat dalam Al-Quran.
Kita lihat arti, ya betul. Kata pertama di ayat ini, yaitu min ajli dzalik, artinya oleh karena itu. Kata benar, kami tetapkan ada atas Bani Israel, yaitu Bani Israel. Man qatala, mau qatala, barang siapa membunuh. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nafsan yang berarti jiwa, bi ghairi nafsin, bukan karena ia membunuh orang lain, atau karena kisos, au fasadin, atau membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, faka'annama, maka seakan-akan qatalan nas, membunuh manusia jami'a, semuanya. Waman ahyaha, dan siapa memelihara kehidupan, ahyan nas, memelihara kehidupan manusia, jami'an, semuanya, walaqad, dan sungguh, ja'athum, telah datang kepada mereka, rusulana, rasul-rasul kami. Nah, lanjut lagi, bil bayyinati, dengan membawa penjelasan, summa, kemudian, inna katsiran, sesungguhnya banyak, minhum, dari mereka, merekanya itu siapa? Bani Israel. Ba'da zalika, setelah itu, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, melampaui batas. Coba kita lihat perilaku orang-orang kaum Israel sekarang seperti apa. Merugikan banyak orang ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari ayat ini kita bisa belajar Maha benar firman Allah dengan segala Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, pada slide ini kita mempelajari apa sih yang dimaksud dari menghindari diri dari tindak perilaku kekerasan berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu. Islam atau agama manapun tidak ada yang mengajarkan tentang berperilaku kekerasan gitu ya. Semua kita seharusnya sebagai manusia menjaga ketertiban, menjaga keamanan, rasa kenyamanan terhadap satu dengan yang lainnya, untuk tidak berperilaku kekerasan, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini apa sih maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan satu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Artinya ketika kita membunuh tanpa hak gitu ya, tanpa alasan yang benar, itu akan merusak seluruh tatanan kehidupan di dunia gitu. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh. Ketika satu orang yang sakit atau satu individu di masyarakat itu sakit, maka anggota tubuh yang lainnya atau individu-individu lainnya akan merasakan sakit yang sama pula gitu. Seperti itulah Islam mengajarkan keeratan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sama-sama kita menjaga kesucian jiwa kita, menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan kita. Selanjutnya di sini kita lihat, begitu juga apabila seseorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tak berdosa. Dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang akan tampil dan lahir di dunia ini. Al-Quran memberi perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia sama dengan membunuh sebuah masyarakat. Ya. Karena bisa jadi dari seseorang yang terbunuh itu akan lahir generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi atau orang-orang yang bisa membangun dunia ini. Jika kita membunuh
Nauzubillah, ketika kita mengotori tangan kita untuk melakukan sesuatu yang negatif gitu ya terhadap orang lain, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang positif akan lahir dari dirinya itu tidak lahir di masyarakat. Nah, Indonesia sebagai NKRI atau sebagai negara baldatun thayyiban wa rabbun ghafur, negara yang aman dan Allah merahmatinya gitu ya. Atau juga Darul Aman gitu, negara yang tidak terjadi peperangan, alhamdulillah. Nah, maka NKRI atau Indonesia memiliki landasan hukum bagi mereka-mereka yang merusak tatanan keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Salah satunya apa nih? Di sini kita lihat pengadilan di negara-negara tertentu menjatuhkan hukuman qisas, yaitu ketika orang membunuh orang lain, dia akan mendapati hukuman yang sama, yaitu akan dihukumi dengan hukuman bunuh juga gitu. Atau jika keluarga korban itu menghendaki untuk memaafkan sang pembunuh, maka sekiranya si pembunuh itu harus membayar denda atau ganti rugi atas rasa kehilangan yang dirasakan oleh keluarga korban gitu ya. Itu adalah hukuman qisas, yaitu membunuh orang yang telah membunuh. Di Indonesia juga pernah dilakukan hukuman mati bagi para pembunuh. Nah, tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk banyak menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Tuh, di Indonesia ada hukum yang mengatur pelarangan melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarga, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, seperti itulah Indonesia menjaga ketentraman, keamanan antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan tercipta masyarakat yang madani gitu ya, yang sama-sama membawa ke arah positif. Maka dari itu yuk sama-sama kita menghindari diri, menjaga diri kita dari sikap perilaku kekerasan gitu, dari menyakiti satu sama lain. Kan kalau kita nggak punya musuh gitu ya, atau hidup dengan damai akan indah, betul nggak? Iya, maka dari sekarang hindarilah tawuran, hindari berantem dengan teman gitu. Karena berangkat dari hal-hal yang kecil, naudzubillah, akan membawa kita kepada hal yang buruk yang lebih besar seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk anak-anak ibu? Jika ada penjelasan yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampai kita pada akhir materi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pedoman hidup kita sekarang dan di kemudian hari. Semangat terus untuk anak-anak ibu belajar online-nya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.